Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rian Rizky Pratama, kelas SK 4B dengan NIM 090111282429 jurusan Sistem Komputer, Fakultas Ilmu Komputer. Pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana model OSI atau TCP/IP dapat digunakan untuk meningkatkan kecepatan dan keandalan komunikasi data pada sebuah jaringan perusahaan. Apa itu model Open System Interconnection atau OSI? Model Open System Interconnection OSI menggambarkan bagaimana informasi dari suatu software aplikasi di sebuah komputer berpindah melewati sebuah media jaringan ke suatu software aplikasi di komputer lain. Model Open System Interconnection atau OSI diciptakan oleh International Organization for Standardization ISO di Eropa tahun 1997 yang menyediakan kerangka logika terstruktur bagaimana proses komunikasi data berinteraksi melalui jaringan. Sebelum munculnya model referensi OSI, sistem jaringan komputer sangat tergantung kepada pemasok atau vendor. OSI berupaya membentuk standar umum jaringan komputer untuk menunjang interoperabilitas antar pemasok yang berbeda. Dalam suatu jaringan yang besar, biasanya terdapat banyak protokol jaringan yang berbeda. Tidak adanya suatu protokol yang sama, membuat banyak perangkat tidak bisa saling berkomunikasi. OSI terbagi menjadi dua tingkatan layer, yaitu lower layer dan upper layer. Lower layer yaitu fokus pada aplikasi pengguna dan bagaimana file direpresentasikan di komputer yang meliputi physical layer, data link layer, network layer, dan transport layer. Upper layer yaitu intisari komunikasi data melalui jaringan aktual yang meliputi session layer, presentasi layer, dan aplikasi layer. Application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Protokol yang berada dalam layer ini adalah HTTP, FTP, SMTP, NFS. Contohnya Telnet, FTP, Browse. Presentation layer berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Protokol yang berada dalam layer ini adalah perangkat lunak redirector software, seperti layanan workstation dalam Windows NT, dan juga network shell, semacam virtual network computing VNC, atau remote desktop protocol atau RDP. Contohnya JPEG, ASCII, GIF, MPEG, MIDI. Session layer berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Selain itu, di layer ini juga dilakukan resolusi nama. Transport layer transport data menggunakan protokol seperti UDP, TCP atau IP, berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut, sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Selain itu, pada layer ini juga membuat sebuah tanda bahwa paket diterima dengan sukses, acknowledge, dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan. Perangkat jaringannya yaitu router yang memiliki fungsi tambahan sebagai firewall. Network layer berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internet networking dengan menggunakan router dan switch layer 3. Perangkat jaringannya yaitu bridge, switch, ISDN router, intelligent hub, NIC, advanced cable tester. Data link layer berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Pada layer ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan perangkat keras seperti halnya MAC address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan switch layer 2 switch unmanaged beroperasi. Perangkat jaringannya yaitu bridge, Wi-Fi, cut switch, ISDN router, intelligent hub, NIC atau network interface card, dan advanced cable tester. Physical layer berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan.
Metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, topologi jaringan, dan pengkabelan. Adapun perangkat-perangkat yang dapat dihubungkan dengan physical layer adalah NIC, Network Interface Card, perangkat jaringan, repeater, multiple hub, TDR, oscilloscope, amplifier. Konsep dasar TCP atau IP merupakan sekumpulan protokol yang terdapat di dalam jaringan komputer yang digunakan untuk berkomunikasi atau bertukar data antar komputer. Merupakan protokol standar pada jaringan internet yang menghubungkan banyak komputer yang berbeda jenis mesin maupun sistem operasi agar dapat berinteraksi satu sama lain. Application layer. Pada sisi paling atas dari arsitektur protokol TCP atau IP adalah application layer. Layer ini termasuk seluruh proses yang menggunakan transport layer untuk mengirimkan data. Banyak sekali application protokol yang digunakan saat ini. Beberapa di antaranya adalah Telnet, yaitu Network Terminal Protocol, yang menyediakan remote login dalam jaringan. FTP, File Transfer Protocol, digunakan untuk file transfer. SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, digunakan untuk mengirimkan electronic mail. DNS, Domain Name Service, untuk memetakan IP address ke dalam nama tertentu. RIP, Routing Information Protocol, protokol routing. OSPF, NFS, HTTP. Transport Layer merupakan layer komunikasi data yang mengatur aliran data antara dua host. Untuk keperluan aplikasi di atasnya, ada dua buah protokol pada layer ini, yaitu TCP, Transmission Control Protocol, merupakan protokol yang menyediakan servis yang dikenal sebagai Connection Oriented. Sebelum terjadi pertukaran data dua aplikasi pengguna TCP harus handshake, reliable. TCP menerapkan proses deteksi kesalahan paket dan retransmisi. Byte Stream Service, berarti paket dikirimkan dan sampai ke tujuan secara berurutan. UDP, User Datagram Protocol, merupakan protokol sederhana yang bersifat connectionless, non-sequencing, dan acknowledgement. Selain itu juga merupakan protokol yang bekerja pada transport layer untuk digunakan bersama dengan protokol IP di network layer. Internet Layer, IP, Internet Protocol, memiliki sifat yang dikenal sebagai unreliable. Protokol IP tidak menjamin datagram yang dikirim pasti sampai ke tempat tujuan. Connectionless, proses pengiriman paket dari tempat asal ke tempat tujuan tanpa handshake terlebih dahulu. Setiap paket data yang dikirim adalah independen terhadap yang lain. Datagram Delivery Service, setiap paket data yang dikirim adalah independen terhadap yang lain. Network Interface Layer bertanggung jawab mengirimkan data dari media fisik. Contoh dari protokol ini adalah Ethernet, sebuah card yang terhubung ke card lain melalui Ethernet, hub, dan kabel UTP atau BNC. Sleep Serial Line Interface Protocol, teknik enkapsulasi datagram yang paling sederhana di internet. Datagram IP yang diterima di enkapsulasi dengan menambahkan karakter END pada awal dan akhir frame. PPP, Point to Point Protocol, terdiri dari beberapa protokol mini, yaitu LCP, Link Control Protocol, berfungsi membentuk dan memelihara link. Authentication Protocol, berfungsi untuk memeriksa autentikasi dari user. Studi kasus, sebuah perusahaan teknologi ingin meningkatkan kecepatan dan keandalan komunikasi data dalam jaringannya. Namun saat ini perusahaan mengalami beberapa masalah, yaitu keterbatasan bandwidth sehingga jaringan menjadi lambat saat banyak pengguna mengakses sistem. Gangguan transmisi yang menyebabkan koneksi sering terputus. Kesalahan data dalam pengiriman informasi sehingga data yang diterima tidak sesuai dengan data yang dikirim. Masalah ini menyebabkan akses server menjadi lambat, pengiriman data tidak stabil, efisiensi kerja karyawan menurun. Untuk mengatasi masalah tersebut, digunakan pendekatan model OSI atau TCP/IP untuk menganalisis proses komunikasi data pada setiap lapisan jaringan. Solusi menggunakan model OSI atau TCP/IP. Untuk meningkatkan kecepatan dan keandalan jaringan, perusahaan dapat menerapkan beberapa solusi berikut, yaitu Application Layer, mengoptimalkan server dan aplikasi agar mampu menangani banyak permintaan pengguna. 2. Transport Layer, menggunakan protokol TCP untuk memastikan data terkirim dengan benar melalui mekanisme error detection dan retransmission. Yang ketiga, Network Layer,
mengoptimalkan pengaturan IP address dan routing untuk memilih jalur pengiriman data yang lebih efisien. Yang keempat, data link dan physical layer, menggunakan perangkat jaringan yang lebih baik serta media transmisi yang stabil untuk mengurangi gangguan sinyal. Dengan penerapan solusi tersebut, jaringan perusahaan dapat menjadi lebih cepat, stabil, dan mampu mengirimkan data secara akurat. Sekian video penjelasan dari saya mengenai model OSI atau TCP/IP. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.